Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 5 Desember 2020. Kita akan bersama-sama mempersiapkan bacaan kita dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa untuk membaca firman-Nya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu telah dinyatakan bagi kami. Di pagi hari ini kami boleh menerima kasih karunia Tuhan melalui kekuatan, kehidupan, dan kesehatan. Ada begitu banyak rencana kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan semuanya itu, kami mengawali dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang sungguh kami percaya bahwa firman ini akan menjadi penuntun bagi kami di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami dan bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33, firman Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema otoritas kuasa Yesus. Salah satu pesan bijak Albert Einstein adalah, buntuti terus rasa ingin tahu Anda hingga Anda menemukan jawaban dari rasa ingin tahu tersebut. Itulah awal dari sebuah kesuksesan. Rasa ingin tahu akan membuat seseorang terus berusaha mencari dan menemukan jawaban dari apa yang ingin diketahuinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua yang memberi pertanyaan kepada Yesus tentang sumber kuasa yang dimiliki Yesus. Pertanyaan itu muncul karena dilatar belakangi peristiwa yang terjadi di Bait Allah, di mana Yesus marah karena Bait Allah telah dijadikan
sarang penyamun. Mereka menanyakan sumber kuasa Yesus bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena tindakan Yesus menentang otoritas mereka. Sebab itu mereka mencari cara untuk menjebak Yesus melalui sebuah pertanyaan dengan harapan jawaban Yesus dapat menjatuhkan reputasinya. Dengan demikian mereka akan mudah menjerat dan menghukum Yesus. Tetapi Yesus tahu motivasi mereka, bahwa sesungguhnya mereka bukan mencari kebenaran. Karena itu Yesus memberikan pertanyaan balik kepada mereka. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Ternyata hal itu membuat mereka terjebak pada situasi yang sangat sulit. Dan mereka paham akan konsekuensi jawaban mereka. Karena itu mereka sepakat untuk memilih zona nyaman dengan mengatakan tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk tidak meragukan kuasa dan otoritas Kristus yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya kita akan semakin mengenal kuasa dan otoritas Yesus dalam menyatakan kuasa-Nya. Tetaplah percaya dan lakukanlah kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan, oleh karena waktu dan kesempatan Tuhan karuniakan bagi kami untuk memulai segala kegiatan kami dengan datang bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena kami percaya bahwa otoritas Allah yang akan senantiasa menuntun kami dan berdaulat atas kehidupan kami. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam segala kegiatan yang dilakukan, baik itu pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan kegiatan apapun yang direncanakan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa turut campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Berikanlah kekuatan, keteguhan iman, kesabaran, sehingga dapat menjalani hidup dalam pengandalan yang sungguh kepadamu. Dan kami sungguh percaya juga Tuhan, bahwa berkat-Mu akan terus dinikmati oleh jemaat-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan, dalam menyelesaikan persoalan, dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bapa di sorga, hadirlah Tuhan Engkau di sana untuk menopang, memberikan pengharapan, serta yakinkanlah jemaat-Mu bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang menjadi sumber solusi dari setiap persoalan yang dilalui, sehingga dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa memberikan kelegaan dan rasa aman di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga Tuhan kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Kami berdoa buat Kristo, Joshua Pasulu, Christian Londa, Aldevia Maresa Ropo. Berkatilah mereka dengan pertambahan usia 1 tahun hari ini, yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa memampukan jemaat-Mu untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami juga senantiasa datang berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa buat Bapak Christian Kabanga di Rumah Sakit Siloam, Ibu Mangiwa di Rumah Sakit Siloam, dan juga kami tetap berdoa
bagi jemaat Tuhan di dalam proses perawatan, proses pemulihan di rumah. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau akan hadir untuk tetap memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, serta memampukan jemaat Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan, berharap bahwa Tuhan akan datang menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Bapa di sorga bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang saat ini juga dalam proses pemulihan. Kami berdoa buat Bapak Simon Petrus. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Adolfina Sumule, Ibu Ruth Alolinggi, Ibu Dewi Tolonglangi, Bapak Robi, dan juga jemaat-Mu yang baru keluar dari rumah sakit, Nyonya JT Pasapan. Tuhan, berkatilah juga mereka, hadirlah juga Engkau di sana untuk terus memberkati dalam proses perawatan dan pemulihan, sehingga dengan jamahan tangan kasih-Mu juga memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan menurut kuasa dan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi orang tua kami dalam menjalani masa tua, masa pensiun. Tuhan, topang mereka dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Biarlah dengan segala hidup yang mereka hadapi saat ini tidaklah membuat mereka putus asa, tetapi semakin mendekatkan diri kepadamu. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19 yang terus dalam penanganan saat ini. Bapa di sorga, kami tetap berdoa bagi pemerintah, tenaga medis, para peneliti, dan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan, hadirlah Engkau di sana memberikan kekuatan, keteguhan iman, sehingga pada waktunya Tuhan, pandemi ini dapat tertangani dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk rencana pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. Berkatilah segala persiapan-persiapan yang dilakukan dalam rangka proses pemilihan. Biarlah Tuhan yang berkehendak atasnya. Dan kami tetap berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Telo Batua. Engkau tetap menjaga keutuhan jemaat-Mu saat ini Tuhan. Meskipun kami berbeda, tetapi kami sungguh percaya bahwa siapapun yang terpilih nantinya, Tuhan akan pakai mereka untuk memimpin, untuk menjadi pengayom, pelindung bagi masyarakat di mana hamba-hamba-Mu ini ditetapkan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, berkati kami semua saat ini Tuhan. Berkati rencana kami dan berkati persiapan kami dalam penyambutan Natal. Biarlah semuanya ini kami jalani dalam pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami ini menjadi sebuah keadaan yang mensukacitakan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.